pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam topik yang lain atau kisah yang lain. Hari ini saya akan belajar atau kita belajar bersama di dalam Kidung Agung. Satu ayat kita akan coba kupas beberapa hal untuk beberapa hari ke depan. Kita akan baca lebih dahulu kisah di Kidung Agung ini, yaitu di dalam Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Kidung Agung 4 ayat yang keempat, lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Kisah Kidung Agung ini adalah kisah percintaan. Judulnya di atas kitab ini adalah mempelai laki-laki memuji mempelai wanita. Saudaraku yang kasih Tuhan, di minggu yang lalu kita belajar tentang kemenangan Ayub. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu juga bangga memuji akan Ayub, hambanya yang diakui dia orang yang luar biasa. Sampai dikatakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-8, lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di sini yang namanya Tuhan pun itu kagum akan Ayub. Dia bangga, dia berkata, apa engkau tidak tahu hambaku Ayub? Dan kisah di Kidung Agung ini adalah kisah di mana mempelai laki-laki, dia memuji mempelai wanita. Dan pujian inilah yang kita akan pelajari untuk beberapa hari ke depan. Yang dikatakan yang pertama adalah lehermu seperti menara Daud. Kita akan bahas tentang yang disebut dengan leher, saudaraku. Leher adalah hubungan antara kepala dengan tubuh. Kalau kepala dan tubuh tidak disatukan dengan leher ini, maka itu akan terjadi kematian. Jadi saudaraku kasih Tuhan, betapa penting adalah leher ini melekat dengan benar yang menghubungkan antara yang disebut dengan kepala dengan tubuh. Dan Alkitab katakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tubuh kita ini harus, roh tubuh kita ini harus punya hubungan dengan kepala yang disebut dengan leher. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kekaguman antara Salomo dengan Sulamit, dia berkata, lehermu, adanya hubungan antara kepala dengan tubuh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara ingin melihat suatu kemenangan di dalam hidup ini, adalah saudara harus punya hubungan yang baik, hubungan yang benar, hubungan yang jelas antara tubuh dengan kepala. Hubungan saudara dengan Tuhan itu harus betul-betul melekat dan tidak boleh terlepas. Alkitab berkata dalam firman Tuhan bahwa kita ini carang-carangnya dan Tuhan adalah pokok anggur. Kalau kamu melekat pada pokok anggur, maka engkau akan menghasilkan buah. Jadi menang tidaknya hidup kita ini ditentukan sebuah hubungan antara kepala dengan tubuh ini, antara carang dengan pokok anggur. Kalau itu terjadi, pastilah engkau akan berbuah. Situasi boleh macam-macam, boleh ada angin ribut, boleh ada apapun terjadi di sekitar hidup kita, tetapi kalau carang itu melekat pada pokok anggur,
pastilah dia akan berbuah. Situasi di sekitar carang tidak menentukan, tapi yang menentukan adalah melekatnya carang dengan pokok anggur itu. Yang menentukan hidup saudara bisa mengalami kemenangan, itu adalah melekatnya kepala dengan tubuh. Melekatnya kita Kristus dengan jemaat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, awal di hari ini, pagi ini yang saya katakan buat saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, perlu yang disebut dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadi yang betul-betul close dengan Tuhan. Supaya tubuh kita ini, hidup kita ini boleh mengalami kemenangan. Biarlah kita melekat seperti carang pada pokok anggur. Dan saya percaya saudara pasti berbuah. Tuhan memberkati pagi ini.